sehat-sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk belajarnya hari ini. Baiklah, perkenalkan nama Ibu Indah Rohani Sihombing, dan Ibu hari ini akan menjelaskan materi pembelajaran dari pelajaran 12, yaitu tentang disiplin sekolah. Tapi sebelumnya, Ibu harap kita sudah menyediakan terlebih dahulu buku pembelajaran kita yang seperti ini ya. Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti tentunya untuk kelas 2 SD. Dan juga jangan lupa kita harus menyiapkan Alkitab kita seperti ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita anak-anak, marilah kita berdoa dan bernyanyi dan berdoa dulu ya. Kita buka buku kita, buku pembelajaran halaman 135. Di sana ada Kidung Ceria nomor 269. Tinggallah di dalam Yesus. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Baiklah, kita satukan hati kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat dan karunia yang masih Engkau berikan pada kami hingga pada saat ini. Sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Engkau berkati kami ya Tuhan, supaya kami dapat belajar dengan lancar. Terima kasih Bapa, amin. Baiklah, kita kembali ke materi kita, yaitu disiplin di sekolah. Sebelumnya kita baca dulu ayat Alkitab kita ya, dari Amsal 4 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. Apakah sudah ada yang dapat? Mari kita baca bersama-sama jika sudah. Amsal 4 ayat 13. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia karena dialah hidupmu. Berarti dari Alkitab ini kita diberitahukan untuk lebih berpegang kepada pendidikan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang disiplin sekolah yang bersangkutan dengan pendidikan ya tentunya. Ada beberapa tindakan disiplin yang bisa kita lakukan selama di sekolah. Tapi sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa itu disiplin. Tapi Ibu mau bertanya, adakah yang tahu murid-murid Ibu di sini apa itu disiplin? Apakah ada yang tahu? Baiklah, Ibu akan menjelaskannya. Disiplin adalah tindakan yang dibentuk melalui proses perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Ibu di sini membagi atas beberapa bagian tentang disiplin ya. Yang pertama itu bisa kita lihat dari disiplin waktu. Apa Ibu contohnya itu disiplin
disiplin waktu seperti apa? Baiklah, kita lihat ya seperti apa itu dan contoh-contoh dari disiplin waktu itu. Contoh sederhananya itu jika kita mau berangkat ke sekolah, kita tentunya harus tepat waktu ya supaya kita tidak terlambat. Nanti kalau kita terlambat kita bakalan kena hukuman. Jadi sebelum bel sekolah berbunyi atau waktunya masuk ke kelas, kita sudah harus ada di sekolah. Yang selanjutnya mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi jika kita diberikan tugas, maka jika diberikan tugas dan waktunya dikumpulkan sudah ditentukan, kita harus sudah mengumpulkannya di waktu pengumpulan ya, jangan ditunda-tunda, jangan dilama-lamakan, berarti harus tepat waktu ya. Lalu mengerjakan tugas juga sama, harus tepat waktu juga. Yang berikutnya adalah disiplin belajar. Adakah di sini anak-anak ibu yang tahu apa atau seperti apa contoh-contoh disiplin belajar? Bagaimana? Ada yang tahu? Baiklah, ibu akan menjelaskannya. Contoh dari disiplin belajar itu adalah rajin ke sekolah. Berarti rajin ke sekolah artinya tidak sering absen ya. Baik itu dari sakit ataupun izin ataupun membolos ya, apalagi membolos itu tidak boleh. Terus rajin belajar artinya itu rajin belajar di sini seperti jika kita diberikan tugas, kita belajar dengan baik, kita kerjakan dengan baik. Yang berikutnya memperhatikan pembelajaran. Seperti saat ini, jika ibu menerangkan ataupun siapapun guru yang menerangkan, kita perhatikan baik-baik, jangan berbicara, jangan ngomong-ngomong. Perhatian kita hanya tertuju kepada pembelajaran yang diterangkan oleh guru kita ya. Terus yang selanjutnya disiplin belajar itu duduk dengan tertib dan rapi. Contohnya tidak boleh seperti ini. Tidak boleh seperti itu ya. Kita harus duduk dengan rapi dan tertib ya. Jangan ngomong-ngomong, jangan serong ke kanan, serong ke kiri, apalagi ke belakang, tentunya tidak boleh. Yang selanjutnya disiplin dalam berpakaian. Disiplin berpakaian itu juga sangat penting loh. Seperti contohnya kan kalau kita ke sekolah itu ada dalam seminggu itu ya ada berapa kali ya. Contohnya disiplin berpakaian Senin sampai Selasa itu kita pakai putih merah. Terus Rabu sama Kamis itu kita pakai pakaian khusus, pakaian batik. Jumat juga kita pakai baju olahraga. Sabtu kita pakai baju pramuka ya. Jadi pakaian itu harus kita sesuaikan ya, harus memakai dengan benar. Contohnya ya tidak boleh dengan contohnya pakaian hari Senin warna putih ya. Jangan pakai baju olahraga, tidak boleh. Terus satu lagi, kalau setiap hari Senin kan kita upacara. Jadi kita upacara itu harus memakai topi, dasi, ikat pinggang, kaos kakinya juga harus rapi loh. Jadi ibu harap dengan kita tahu disiplin berpakaian, kita lebih baik lagi ya dalam soal berpakaian, jangan asal-asalan ya. Yang selanjutnya juga ada disiplin piket. Disiplin piket. Ayo, siapa di sini yang sering tidak piket? Pulang sekolah ya, langsung pergi aja pulang ke rumah, tidak membersihkan kelasnya, tidak piket. Ayo, siapa? Ibu harap dan juga ibu sangat yakin ya, karena anak-anak ibu sangat baik ya kan. Ibu harap tidak ada yang seperti itu, karena Tuhan juga tidak suka
si murid-murid yang seperti itu ya kan, yang bermalas-malasan tidak mau melaksanakan tugasnya, padahal sudah waktunya dia yang piket, malah lari langsung pulang ke rumah. Tidak boleh seperti itu. Jadi harapannya kita melaksanakan tugas piket itu kalau sudah waktunya kita berarti atau sudah waktunya giliran kita melakukannya, lebih baik kita lakukan saja ya. Yang terakhir adalah disiplin berdoa. Dalam disiplin berdoa ini Ibu harap kita sudah melakukannya ya, harus melakukannya. Seperti contohnya mau makan kita harus berdoa, mau tidur, bangun tidur, ataupun mau kemana pun, mau berangkat ke sekolah juga kita harus berdoa. Supaya apa? Supaya kita selalu diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Seperti dari Markus 1 ayat 35-39 sudah dikatakan. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Apa dikatakan di sana? Markus 1 ayat 35-39. Di sana mari kita baca sama-sama ya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota dan memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat, dan mereka mengusir setan-setan. Di sana sudah dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia sudah bangun dan pergi keluar untuk berdoa. Berarti Tuhan Yesus juga sangat suka dan sangat senang ya jika murid-muridnya atau jika anak-anaknya juga berdoa dan meminta kepada Tuhan. Maka dari itu kita terapkan mulai dari sekarang, kita harus disiplin dalam berdoa. Untuk ayat yang terakhir ya, mari kita baca Amsal 8 ayat 32. Mari kita buka Amsal 8 ayat 32. Kita ambil Alkitabnya. Sudah ada? Sudah dapat? Mari kita baca. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Berarti jika kita mendengarkan dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, kita berarti akan mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan. Maka dari itu kita lakukanlah apa yang anak-anakku lakukanlah apa yang Ibu katakan tadi, dan diterapkan untuk kehidupan sehari-harinya. Baiklah, sekian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dilakukan. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat dan karunia yang masih Kau berikan pada kami hingga pada saat ini. Ya Bapa, sekarang kami sudah selesai melakukan pembelajaran kami. Semoga apa yang kami pelajari dapat menjadi tongkat dan pelita dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Amin. Baiklah, Shalom anak-anak Ibu. Semoga hari kalian menyenangkan hari ini. Bye-bye.